Episode 13. Di dalam gedung Antarna Group. Ruangan paling tertinggi, yang tidak sembarang orang bisa masuk ke dalamnya. Saga tertawa mengingat kejadian semalam dan pagi ini. Sementara Han di sebelahnya menatapnya penuh tanya. Akhir-akhir ini tuan muda sepertinya sering sekali tertawa. Gumam Han dalam hati. Han mengeluarkan HP-nya saat mendengar tanda pesan masuk. Kenapa? Saga menghentikan pekerjaannya. Menoleh pada Han. Menanyakan pesan masuk siapa. Sepertinya ini pertama kalinya nona muda menggunakan kartu yang Anda berikan. Apa yang dia beli? Nona muda menggunakannya di sebuah salon. Hahaha. Saga tertawa dengan senang lagi. Aku menyuruhnya meluruskan rambut. Apa, sepertinya Anda benar-benar merasa bahagia ya? Tapi syukurlah. Semoga hati Anda yang sudah mengeras itu bisa kembali melunak. Han, iya tuan muda. Apa kau tidak penasaran melihat rambut lurusnya? Aku jadi ingin segera pulang melihatnya. Tapi kita akan ada acara sampai malam. Apa perlu saya batalkan? Tidak perlu. Aku bisa melihatnya nanti. Han keluar ruangan masih sempat melirik. Senyum yang lahir di bibir Saga. Sore hari. Masih di ruangan yang sama. Saga sudah melemparkan berkas di tangannya ke wajah laki-laki yang sedang berlutut di hadapannya. Sementara Han mengerutkan dahi dan memandang laki-laki itu dengan kesal. Kenapa sampai membuat masalah? Dasar tidak berguna. Begitu isi sorot matanya. Apa kau pikir aku menaikkanmu di posisi sekarang supaya kau bisa berbuat semaumu? Tolong ampuni saya tuan. Beri saya kesempatan membereskan ini. Suaranya terbata-bata. Tangannya gemetar karena menahan berat tubuhnya. Kalau kau mau korupsi dan memperkaya dirimu, seharusnya kau pakai otakmu. Maafkan saya tuan. Dentuman keras terdengar. Benda kecil mendarat di kepala laki-laki yang berlutut itu. HP yang terbentur itu jatuh ke lantai dan pecah. Tuan Saga tidak menyuruh Anda bicara. Han bicara dengan tegas. Laki-laki itu gemetar ketakutan. Darah menetes dari pelipis kanannya. Mengalir sampai ke pipi. Tapi dia masih berlutut, tidak berani mendongak. Membuka mulut atau menyekat darah yang mengalir. Sudah berapa lama proyek ini berhenti? Saga bertanya pada Han yang berdiri di sampingnya. Seminggu. Han menyodorkan HP di depan Saga. Laki-laki itu membacanya sekilas. Han menggeser ke slide berikutnya. Dalam sebulan apa kau bisa membereskan kekacauan ini? Saga beralih pada laki-laki yang sedang berlutut itu. Iya tuan. Iya tuan. Jangan mengecewakanku lagi. Baik tuan. Saya akan melakukan yang terbaik. Pergilah. Terima kasih tuan. Terima kasih atas kebaikan Anda. Dia bangun. Kakinya gemetar karena terlalu lama berlutut. Dia menundukkan kepalanya berulang sebelum beranjak meninggalkan ruangan. Han mengikuti langkah kaki laki-laki itu. Bersihkan luka Anda. Sekretaris Han menyerahkan tisu yang dia minta dari staf sekretaris yang ada di depan ruangan. Para staf sekretaris menundukkan kepala mereka. Tahu. Baru saja ada keributan di ruangan presdir di dalam. Berapa kali saya harus mengingatkan Anda untuk tidak menjawab kata-kata Tuan Saga. Maafkan saya, maafkan saya. Danau Hijau ini proyek yang sudah ditunggu Tuan Saga. Anda masih bisa berdiri di posisi Anda sekarang. Bahkan setelah melakukan kesalahan bodoh. Itu sudah keberuntungan buat Anda. Baik tuan. Saya akan bekerja lebih baik lagi. Pergilah.
Bereskan kekacauan ini sebelum 1 bulan. Baik Tuan. Baik. Laki-laki itu menundukkan kepalanya beberapa kali pada Sekretaris Han. Dia tahu, kalau laki-laki di hadapannya ini bisa 100 kali menakutkan dibandingkan Tuan Saga. Ia menyeret kakinya walaupun gemetar. Keluar dari gedung megah Antarna Group. Sementara di depan ruangan Presdir Sekretaris Han belum beranjak. Dia mendekat ke meja staf sekretaris. 3 orang sekretaris di hadapannya menunduk, tidak berani menatapnya. "Bawakan aku HP baru," katanya. "Baik," salah satu dari mereka menjawab. Lalu bergegas keluar dari ruangan. Sekretaris Han kembali ke ruangannya. Menyandarkan kepalanya di kursi. Kenapa banyak sekali orang-orang bodoh bekerja untuk Tuan Muda? Dia kesal sendiri, karena membereskan setiap kekacauan yang ditimbulkan oleh orang-orang itu adalah tanggung jawabnya. Daniah menatap dirinya di balik cermin kamar mandi. Ia bisa gila sendiri melihat rambutnya yang sekarang. Ini bukan dirinya. Ia walaupun memang terlihat lebih rapi, lebih cantik. Cih, cantik. Ia Daniah tahu satu kata itu tidak akan pernah mewakili dirinya. Tapi memang dia terlihat lebih baik dengan gaya rambut seperti ini. Kenapa aku tidak pernah mencoba meluruskan rambutku ya? Ya, omongan ibu tiriku yang mengatakan rambutku menjijikan seperti milik ibu, malah membuatku ingin menyiksanya dengan melihatnya setiap hari. Kekanakan sekali, biarkan saja. Sekarang wanita itu pasti sangat senang karena tidak melihat rambutku ini kan. Apa Tuan Saga akan menyukainya ya kalau melihat? Haha, memang apa peduliku kalau si gila itu suka atau tidak. Daniah keluar dari kamar, memeriksa HP. Kenapa Sekretaris Han tidak mengirimkan pesan apa-apa ya? Apa Tuan Saga tidak pulang untuk makan malam? Daniah menuruni tangga. Dia berpapasan dengan pelayan yang sedang mengatur meja makan. Pelayan itu terlihat terkejut, lalu menundukkan kepala sopan pada Daniah. "Ya, kau pasti melihat aneh rambutku ya?" Daniah mencari di mana kepala pelayan. Ternyata dia sedang di dapur memberikan beberapa instruksi kepada para pelayan yang lain. "Permisi Pak Mun." Dia langsung berjalan mendekati Daniah. "Ada yang bisa saya bantu Nona?" "Tidak ada apa-apa Pak. Saya hanya mau bertanya. Apa Tuan Saga tidak kembali ke rumah untuk makan malam?" "Tuan Muda tidak makan malam di rumah malam ini. Karena ada pekerjaan." "Begitu ya? Kapan dia akan pulang?" tanya Daniah lagi memastikan. "Saya belum mendapat informasi pastinya Nona. Biasanya tengah malam. Nanti saya akan bangunkan Nona jika Tuan Muda kembali." "Hehe iya Pak. Hidup Pak Mun berat sekali juga ya sepertinya. Ayo kita tos." Daniah menggantung tangannya di udara. Di hadapan Pak Mun, laki-laki itu terdiam dan hanya memandang bingung. "Tos. Begini." Daniah memperagakan. Pak Mun walaupun canggung mengikuti. "Semoga hidup kita lebih baik ke depannya." Pak Mun menganggukkan kepalanya. Walaupun masih tidak mengerti apa yang dimaksud Daniah. "Jadi Pak Mun itu kapan tidur dan istirahatnya ya? Kira-kira berapa ya gajinya?" Wah siapa ini?" Daniah melengos saat dia sudah sampai di meja makan. Dia sudah merasa kelelahan hari ini. Tidak mau berdebat lagi. Memang bertengkar sudah seperti minum obat apa. Rutin. Tapi entah kenapa, kalau Daniah diam dan tidak memperdulikan, malah kedua adik iparnya ini seperti semakin terangsang dan terpancing untuk membuat api berkobar. "Kau meluruskan rambutmu? Haha.
Supaya apa? Supaya terlihat seperti kakak di foto yang ditunjukkan Clarissa tadi pagi. Sial, kenapa memang momennya pas begini? Dania geram sendiri. Ini perintah kakak gilamu, kenapa waktunya pas begini? Aku bicara apapun hanya terdengar sebagai dalil menggelikan. Malah aku yang akan malu. Jadi baiklah, sebaiknya aku mengalah dan diam saja. Oh, apa kalau Dania diam saja masalah selesai? Tentu tidak, wahai penduduk bumi. Mulut berbisa dua adik ipar malah semakin menjadi-jadi. Dania sudah tidak tahan. Telinganya perih. Apalagi saat melihat ibu mertuanya yang malah tersenyum senang melihatnya terhina seperti itu. Brak, Dania menggebrak meja makan. Meletakkan sendok. Dia siap menyerang balik setiap ucapan yang dikeluarkan dari bibir cantik kedua adik iparnya. Dan pertengkaran pun terjadi. Semua orang bicara dengan suara keras. Dania mendelik tajam pada ibu mertuanya yang kenapa hanya menonton dan menikmati pertunjukan. Terima kasih makan malamnya hari ini, Pak Mun. Dania menoleh pada Pak Mun yang berdiri tidak jauh dari meja makan. Posisinya saat semua penghuni rumah ini makan. Anda bahkan belum makan malam, Nona. Kembalilah ke meja Anda. Anda harus makan. Kan? Saya sudah tidak berselera. Dania meninggalkan ruang makan. Berjalan tidak tahu kemana langkah kakinya melangkah. Dia sendiri belum sempat berkeliling rumah ini. Tapi dia tetap membawa kakinya melangkah. Toh dia tidak mungkin kesasar kan? Penjaga rumah ini saja ada di setiap sudut rumah. Kalau dia kesasar dia akan bisa bertanya juga.